Om Swastiastu. Om Namastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Iwayan Hendra Purnawan, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu di SMA Negeri 1 Tabanan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Hindu pada LPTK UHN Gusti Bagus Sugriwo. Pada hari ini akan melakukan uji kinerja. Berikut praktek pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum mulai coba kita bakar sedikit semangatnya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi hari ini kembali ketemu dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Ya, nanti sudah pamitan sama orang tua tadi? Sudah trisanyo? Oke, luar biasa. Hari ini kita kembali ketemu di Mapel Agama Hindu. Jadi hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum mulai pembelajaran, ya alangkah baiknya kita sebagai siswa yang beragama Hindu, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin, ya coba Aris, silakan ke depan, kita doa dulu ya. Pada asana Panganjali Om Swastiastu. Mengambil sikap amustikarana. Om Saraswati Namastubhya Sada. Baik, selesai. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa, hari ini kita lakukan absensi terlebih dahulu. Kita akan menggunakan absensi seperti biasanya itu di Bali Melajah, menggunakan absensi online. Jadi anak-anak silakan masuk ke Bali Melajahnya masing-masing, kemudian lakukan absensi seperti biasa. Ya, jangan lupa untuk mengambil take video, foto ya di absensinya, karena kita menggunakan absensi online, jadi wajib mengisi foto. Silakan. Bagi yang tidak bisa ngabsen online tidak masalah, nanti saya yang mencentang di sini yang sudah hadir. Bagi yang bisa silakan, mungkin karena terganggu dengan sinyal, nanti saya dari sini bisa mengabsenkan. Terita Putri, dia dispen ya? Oke, saya isikan dispen. Sudah? Sudah semua? Sudah? Oke, karena semua sudah absen, karena ini absen online, jadi saya bisa mantau dari sini. Yang sudah ngabsen, terima kasih saya ucapkan. Mungkin ada beberapa temannya yang hari ini yang tidak hadir karena ada kegiatan, ada dispen, ada sakit dan lain sebagainya. Terima kasih, di sini sudah ada keterangannya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi catur warna. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi catur warna, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya akan berikan kesempatan untuk kalian membaca materi terlebih dahulu. Barangkali sekitar 5 menit atau 10 menit, 5-10 menit silahkan dibaca dulu sebagai pemahaman awal. Kemudian dirasanya kalau di buku paketnya kurang lengkap materinya, kalian bisa buka Google ataupun di blog, bisa cari berkaitan dengan materi-materi berkaitan dengan catur warna. Kita akan belajar tentang itu sekarang. Jadi apa sebenarnya catur warna itu? Silakan saya berikan kesempatan kalian untuk menggali lebih dalam berkaitan dengan materi catur warna, baik di buku paket ataupun di Google dan situs-situs yang lain. Silakan. Silakan dibaca-baca dulu semuanya berkaitan dengan materi-materi yang ada di sana. Kalian bisa catat hal-hal poin pentingnya dulu.
Jadi hari ini kalian mengeksplor materi dari catur warna. Bisa kalian catat dulu hal-hal pentingnya ataupun hal-hal yang masih kalian belum pahami. Silakan. Sudah? Sudah membaca? Sudah? Oke. Jadi hari ini setelah kalian membaca awalan sebagai bentuk pemahaman awal berkaitan dengan materi kita, saya berikan kesempatan untuk literasi. Saya ingin bertanya. Nanti kalian boleh jawab ya. Ini bebas saja dulu ya. Kalian jawab boleh, siapa aja boleh jawab dulu. Yang punya jawaban silakan nanti angkat tangan. Ya. Yang ingin saya tanyakan pertama begini. Menurut kalian berkaitan dengan catur warna ini, ada seorang dokter. Menurut kalian, dokter itu termasuk golongan yang mana di dalam catur warna? Ada yang memberikan jawaban? Silakan. Di sini mungkin silakan. Dokter, apakah dia Brahmana atau Ksatria, Wesya atau Sudra? Silakan. Ya Anggita? Sudra warna. Oke. Stop dulu. Ada yang lain? Memberikan penjelasan lain atau memberikan jawaban lain? Sama? Kenapa? Ada yang punya penjelasan lain? Tidak ada? Sama Sudra warna? Kenapa Sudra warna? Mungkin Anggita boleh menambahkan penjelasannya. Betul? Oh, karena dokter itu adalah seorang yang melayani. Jadi masuk dalam Sudra warna. Jawaban yang bagus, tepuk tangan buat Anggita. Baik, sebelum kita mulai ya, jadi itu kalian sudah sedikit, walaupun baru sebentar membacanya, saya kira sudah menemukan jawaban yang bagus. Jadi sudah benar jawabannya. Nah, ini akan menjadi menarik lagi. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran kita adalah satu, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian dan sumber ajaran catur warna dalam sastra dan susastra Hindu. Itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan kewajiban dari masing-masing warna dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan kewajiban catur warna dengan kehidupan masyarakat. Jadi bagaimana hubungannya? Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka dari itu kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita lihat slide-nya dulu. Bisa dilihat? Ya. Oke, ini dia. Ini materi awalnya, bisa dilihat? Bisa dilihat di sana di materinya, di slide. Catur warna. Catur warnam maya sirstam, guna karma wibagasah tasya kataram apimam widi akartam apayam. Jadi ini termuat di dalam Bhagavad Gita. Jadi catur warna ini sudah tertuliskan di Bhagavad Gita, yaitu sloka bab 4 sloka 13 yang artinya catur warna aku ciptakan menurut pembagian dari guna dan karma, meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan. Golongan Brahmana ini, coba perhatikan dengan baik. Golongan Brahmana, golongan yang berkecimpung di bidang kerohanian dan spiritual. Nah, ini yang poin penting. Mohon, ini tolong dicatat ini. Boleh kalian catat, silakan. Oke, silakan dicatat dulu. Ini yang pertama, yaitu ada Brahmana. Berbudi luhur, menguasai pengetahuan, taat terhadap ajaran agama, menguasai indrio, sabar, dan bijaksana. Hubungan antara bagian-bagian catur warna adalah 4 warna masyarakat. Perbedaan warna tersebut hanya didasarkan atas karma, profesi, sifat, dan pekerjaan. Sesungguhnya setiap golongan catur warna saling melengkapi dan saling membutuhkan. Oke. Sudah Om Santi. Oke, slide-nya sudah berakhir. Itu cukup untuk materi awal kita. Kemudian, sebagai penguatan kalian berkaitan dengan materi catur warna, saya akan tampilkan sebuah video. Silakan ditonton dulu dan didengarkan. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sandi dalam pembelajaran
Baik, bagaimana videonya? Bagaimana videonya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Setelah kalian mendengar materi tentang catur warna yang saya jelaskan, baik pertama kalian sudah membaca dari buku, kemudian saya menjelaskan materi dengan slide PowerPoint, kemudian yang berikutnya saya memberikan kalian sebuah video pembelajaran yang kalian sudah tonton bersama tadi. Sekarang, setelah kalian pelajari tentang catur warna ini, ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan dulu. Ada yang ingin bertanya? Namanya, oke. Bersatu, silakan. Perkenalan. Ya, ya. Baik, perkenalkan nama saya Anita Dera Widiawati, nomor absen 29. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya itu terkait dengan pembagian masyarakat ke dalam catur warna. Jadi apa sih tujuan dari pembagian masyarakat ke dalam catur warna itu? Oh, jadi yang siapa namanya tadi? Rani ya. Oke, Rani bertanya berkaitan dengan apa sih tujuan pembagian dari catur warna itu? Jadi tujuan dari pembagian catur warna ini adalah sebenarnya secara sederhananya adalah untuk menggolongkan profesi seseorang. Ya, bukan berdasarkan tinggi rendahnya, tidak. Bukan berdasarkan seberapa dia punya pengaruh atau tidak, bukan itu. Tetapi sebenarnya tujuan dari penggolongan ini adalah untuk memberikan atau membagi seseorang di dalam sebuah golongan-golongan atau profesi. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mengklasifikasikannya sehingga golongan-golongan ini bisa saling berkolaborasi di masyarakat. Menjadilah seorang pedagang. Sangat bisa. Kemudian berikutnya bagaimana Pak? Kemudian dia menjadi seorang pengusaha, banyak memiliki relasi, banyak memiliki kemudian mulai dia belajar, kemudian jadilah dia seorang pemimpin di pemerintahan. Banyak sekarang pengusaha menjadi DPR gitu misalnya, pengusaha menjadi kades. Artinya kan dia berpindah profesi golongan. Jadi sangat bisa. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, boleh silakan, Kek. Baik, ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya anak Agnes Widaraya Jinapati, absen 3, izin bertanya. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara catur warna dengan kasta yang ada di Bali, Pak? Oke, terima kasih. Apakah ada perbedaan catur warna dengan catur kasta yang ada di Bali? Terima kasih. Pertanyaannya begini. Kalau kita lihat dari perbedaannya tentu ada. Pertama, catur warna itu datangnya adalah dari India, kemudian di Bhagavad Gita juga ada disebutkan tadi, kemudian datang ke Bali. Pada saat sampai di Bali, catur warna ini sama seperti di India, berdasarkan pengklasifikasian golongan pekerjaan. Sedangkan catur kasta yang ada di Bali itu berdasarkan garis keturunan. Apakah mana yang lebih bagus? Tidak ada yang lebih jelek, lebih bagus. Semuanya bagus. Karena itu menggolongkan klasifikasi pekerjaannya saja. Misalnya di golongan catur warna kita bisa melihat sekarang berbagai profesi-profesi yang ada. Kalau di India itu misalnya, apakah itu masih sampai saat ini? Tapi golongan catur warna. Jadi sekali lagi, catur warna dan catur kasta itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi tetap bisa bersinergi. Sehingga terjadilah keharmonisan di masyarakat. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan sekarang dengan kegiatan. Yaitu kegiatan kita, yaitu dengan membagi kelompok. Oke, sekarang silakan berkelompok sesuai dengan masing-masing. Di sini kelompok sini boleh? Ya, ada cewek, ada cowoknya sudah. Oke, semua sudah ada cewek. Jadi sudah heterogen ya. Yang di sana bisa pindah satu sana. Oke. Sekarang saya akan berikan nama kelompoknya. Saya sudah sediakan ini. Ini bukan obat ya. Ini bukan obat. Tapi saya sudah siapkan. Bukan. Ini nama-nama kelompok saya sudah siapkan. Nanti kalian apa yang akan kalian dapatkan silakan di cek nanti ya. Oke. Ini bebas saja ngambilnya dulu. Kelompoknya. Oke. Sudah? Sudah? Oke, kita sekarang setelah kalian saya siapkan nama kelompoknya, sekarang dibuka. Apa nama kelompoknya? Kelompok apa? Pupuan, Margo, Baturiti, Keramitan. Ya, ini adalah kelompok-kelompok berdasarkan nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Ya, sudah? Kalian catat nama kelompoknya, kemudian hari ini
saya akan ajak kalian mengerjakan sebuah tugas. Kemudian nanti saya akan berikan masing-masing tugasnya apa. Oke. Silakan diambil dulu. Oke. Saya berikan profesinya, kalian nanti menjelaskan profesi itu, ya. Saya yang menentukan profesinya apa. Oke. Kemudian yang kalian cari adalah golongan warnanya. Oke, dari sini dari kelompok Pupuan, profesinya adalah kepala desa. Tulis, ya. Ya. Kelompok marga, kelompok Pupuan mendapatkan kepala desa. Kemudian kelompok marga, profesinya adalah nelayan. Profesinya adalah pengusaha. Oke, silakan. Silakan didiskusikan. Pertama yang didiskusikan itu adalah golongan warna apa. Kemudian gunanya apa. Kemudian karmanya apa. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Berdiskusi dulu di masing-masing kelompoknya. Jadi berdasarkan golongan warna, kemudian gunanya, kemudian karmanya. Silakan didiskusikan dulu. Ya, silakan. Sama. Ya, karma dan profesinya. Mungkin ditambahkan yang detail itu di sifat-sifat, ya. Ya. Berarti kan ini profesinya kan kita yang sudah kepala desa. Ya, ini pecalang, ya. Oke, selain pecalang, di sini bisa ditambahkan, ya. Ya, karmanya. Polisi. Ya, selain pecalang, sebutkan aja di sini selain profesi pecalang, ini ya, bisa dijelaskan. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, nanti kalian akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Itu disampaikan oleh ketua kelompoknya. Kemudian ketua kelompok nanti berdiri di bangkunya masing-masing aja dan memperkenalkan nama anggota kelompoknya. Ya, silakan. Nanti mulai kalian memperkenalkan anggota kelompoknya. Sudah. Kemudian kelompok lain bisa menanggapi, ya, bisa menanggapi yang disampaikan oleh temannya berkaitan dengan golongan atau profesi yang didapatkan. Oke, saya harapkan masing-masing kelompok memberikan tanggapan. Satu pertanyaan bisa, kemudian masukan dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari kelompok Pupuan. Kelompok Pupuan, silakan berdiri ketua kelompoknya. Kemudian setelah berdiri, silakan sampaikan. Baik, semuanya mau perhatian Hasil. ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok Pupuan akan menyampaikan hasil tugas yang telah diberikan oleh bapaknya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dika Dairani Wijayanti, nomor absen 29. Selain itu juga ada beberapa anggota lain di kelompok kami. Ada Gayatri absen 1, Gus Alek absen 18, Dwi absen 16, Jumina absen 10, dan Ajus absen 9. Di sini kami dapatkan profesi yaitu kepala desa. Golongan warna yang termasuk ke dalam profesi kepala desa adalah kesatria desa dan menjaga persatuan serta keadilan, dan yang terakhir melawan tantangan dan tekanan yang ada di masyarakat. Itu dia yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok Pupuan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Duduk. Baik, sudah diberikan oleh kelompok Pupuan berkaitan mengenai catur warna, yaitu golongan warnanya adalah kesatria, contoh profesinya adalah kepala desa. Mungkin kelompok lain, silakan. Ada yang ingin menyampaikan, silakan. Bertanya? Ya, silakan. Silakan langsung tunjuk. Baik, saya perwakilan dari kelompok peneliti akan bertanya. Pertanyaan saya, kepala desa itu biasanya berkolaborasi dengan pekerjaan apa? Maksudnya dengan pekerjaan
warna apa? Oh, ya, sudah Pak. Ya, silakan. Baik, di sini dari hasil diskusi kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Mila, yaitu kepala desa itu kan termasuk golongan kesatria. Apa sih, bagaimana caranya kepala desa itu dapat bekerja sama dengan golongan kopi? Nah, kepala desa itu bisa membantu dengan cara dia tuh ngatur nih agar distribusinya tuh lancar, jalannya itu lancar. Nah, itu dia berhubungan sama golongan-golongan lainnya, jadi itu saling terikat lah. Bisa? Tepuk tangan dong. Oke. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus. Luar biasa. Tepuk tangan. Saya kira cukup satu penanya dulu untuk di kelompok Pupuan. Selanjutnya saya minta kelompok Baturiti ya, menyampaikan hasil diskusi di kelompoknya. Silakan melalui perwakilannya. Yang lain-lain, yang kelompok lain, kelompok Pupuan, kelompok Marga dan Kerambitan, silakan memperhatikan dengan seksama hasil diskusi temannya di kelompok Baturiti. Oke, silakan. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Saya berasal dari kelompok Baturiti. Perkenalkan, nama saya Saudara Jendra Bakti, absen 3, Sastra absen 12, Salah absen 15, Jabat absen 11, dan yang terakhir Irah absen 27. Jadi kami ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Baik, silakan. Dari kelompok Marga sudah, tepuk tangan dulu buat kelompok Marga. Sudah mempresentasikan golongan warna yaitu Wesya, profesinya adalah nelayan. Mungkin dari kelompok Pupuan, Baturiti dan Kerambitan, ada yang mau bertanya, memberikan masukan? Ada? Tidak ada? Satu orang? Tidak ada memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada yang memberi tanggapan, silakan duduk ya. Saya memberikan sedikit masukan saja. Jadi sekali lagi, anak-anak semuanya, setiap golongan profesi, apapun yang ada, yaitu 4 itu tadi, semuanya saling memerlukan. Itu yang paling penting, itu yang paling penting. Kemudian di masing-masing profesi itu juga saling mendukung, sehingga terjadi perputaran baik dari segi profesi dan kegiatan di masyarakat itu menjadi harmonis, sehingga semua keperluan masing-masing profesi ini bisa terpenuhi. Oke, luar biasa, kalian sudah melakukan diskusi sangat baik sekali berkaitan dengan catur warna ini. Saya sudah memberikan suatu profesi pekerjaan tadi, kalian sudah baik sekali menyampaikan, menelaah, menganalisis pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang silakan kembali duduk ke tempat masing-masing, ya. Kita akan lanjutkan assessment, ya, sedikit untuk melihat pengetahuan kalian berkaitan dengan materi tadi. Oke, silakan duduk kembali. Untuk menguatkan apa yang kalian sudah pelajari, pertama saya sudah melalui tadi kalian membaca literasi, membaca baik itu di buku paket, kemudian kalian mencari di Google ataupun di website dan lain sebagainya. Berikutnya saya sudah menjelaskan melalui PowerPoint. Kemudian berikutnya kalian sudah tadi menonton video. Berikutnya kalian sudah berdiskusi yang lebih mendalam berkaitan dengan materi-materi yang sudah saya berikan. Nah, selanjutnya sekarang coba dikerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan materi catur warna ini. Untuk sejauh mana kalian sudah bisa memahami materi ini. Kita akan lakukan sedikit lembar kerja, tapi lembar kerja yang ada di online, yaitu menggunakan quizzes. Masih 2 orang lagi, saya tunggu untuk join. Sudah? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, santai saja mengerjakan. Posisi 1 ada Nurah, kemudian ada Aris, kemudian Yogi, kemudian Alex.
Oh, Ayu beratnya merah nomor 2. Oke, siapa yang akan naik ke posisi 1? Baik, sudah selesai hari ini kegiatannya untuk untuk pembelajaran hari ini. Saya kira sudah selesai berakhir dan saya minta satu orang untuk memberikan refleksi hari ini. Siapa mau? Refleksi kegiatan kita hari ini. Siapa? Ajus mungkin ya. Silakan Jus, sampaikan hari ini perasaannya nih. Ya, satu. Saya kan udah sekarang. Ya, Jus saja coba ini. Ya, silakan. Bagaimana perasaan hari ini, pembelajaran hari ini? Silakan Jus. Oke. Kalau untuk pembelajaran hari ini agama seru banget Pak. Oke, seru. Apalagi gitu aja Pak. Oke, seru. Oke, hari ini silakan duduk dulu. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran catur warna. Terima kasih. Kemudian hal yang terpenting yang bisa kita ambil hari ini adalah bagaimana catur warna ini memberikan gambaran bagaimana sebuah profesi yang ada di masyarakat. Sekali lagi, apapun profesinya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian hari ini sebagai akhir pembelajaran, minggu depan kita akan ada materi lagi, yaitu memberikan atau menghubungkan pembelajaran catur warna ini atau materi catur warna ini dengan catur asrama. Minggu depan kita akan bahas itu. Kalian bisa juga di rumah mengeksplor lagi kembali berkaitan dengan catur warna. Kemudian kalian juga bisa menghubungkannya dengan catur asrama sehingga minggu depan kita memiliki pembelajaran yang lebih komunikatif, kemudian banyak diskusinya. Oke, itu satu. Hari ini saya akan ajak kalian melakukan kegiatan yaitu ice breaking sedikit sebagai akhir kegiatan kita. Tapi ice breakingnya adalah kita berkaitan dengan agama, yaitu stop meditation. Ya, stop meditation. Sekarang duduk menghadap ke depan semua, tidak ada yang merunduk, pandangan ke depan, HP-nya ditaruh. Kita lakukan ice breaking, yaitu disebut dengan stop meditation. Oke, sekarang tarik nafas, hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik nafas, hembuskan perlahan melalui mulut. Kemudian gerak-gerakkan jari tangan, gerak-gerakkan jari kaki. Kemudian gosok-gosokkan tangan, usapkan ke wajah, dan kembali rasakan tubuhnya. Bagaimana rasanya? Relax? Relax. Oke. Hari ini sudah selesai pembelajarannya. Sebelum berakhir, jangan lupa, adakah sampah-sampah? Mungkin? Ya, mungkin kertasnya bisa dikumpulkan kayak, ya, masing-masing kelompok. Ya, sudah saya ucapkan terima kasih anak-anak semua. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Semua sudah mengikuti dengan baik. Tadi sudah diskusi sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan pembelajaran seperti ini lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. Untuk mengakhiri, silahkan Aris, kita tutup. Pada asana mengambil sikap amustikarana. Om Paramo Suksmoya Namo Swa. Puput tangan untuk Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Jus, seperti biasa, silakan dulu. Lepuk, terima kasih. Hati mulut mau bilang terima kasih. Lepuk swasta. Swasta, 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 swasta. Yes, we can. Bisa, bisa, bisa. Lepuk salut. Salut, salut, salut. Siapa? Kasih we, kasih oh, kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Siapa? Oke, terima kasih.